Halo guys, kembali lagi dengan saya Ilham di channel YouTube tentang arsitek. Yang kali ini kita akan membahas tentang konsep arsitektur metafora. Metafora adalah majas yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui perumpamaan dan perbandingan. Arsitektur metafora adalah penggabungan makna puitis metafora dalam bahasa perancangan arsitektur yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk perancangan bangunan yang memiliki makna metafora. Hanya karya arsitektur yang terinspirasi dari sesuatu hal, baik benda ataupun non-benda, yang selanjutnya menjadi karya metafora. Jadi gaya arsitektur metafora ini merupakan suatu gaya yang berkembang pada zaman postmodern. Banyak juga yang mengatakan bahwa arsitektur metafora adalah sebuah bahasa untuk mengatakan melalui ungkapan bentuk-bentuk visual yang dihasilkannya. Menurut Charles Jane, metafora sebagai kode yang ditangkap pada suatu saat oleh pengamat yang diperoleh dari suatu objek dengan mengenalkan objek lain. Misalnya, bagaimana melihat suatu bangunan sebagai suatu hal yang lain karena ada unsur yang mirip. Kemudian menurut Jeffrey Broadbent dalam bukunya di Desain Arsitektur, metafora pada arsitektur ialah salah satu metode kreativitas yang ada pada desain spektrum sang perancang. Jadi pada arsitektur metafora ini merupakan gaya arsitektur yang mengambil bentuk dari kiasan atau perumpamaan dari sesuatu. Kemudian untuk prinsip-prinsip arsitektur metafora yaitu berusaha untuk mentransfer suatu keterangan dari suatu subjek ke subjek yang lain. Berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-akan subjek tersebut adalah suatu hal yang lain. Mengganti fokus penelitian atau era konsentrasi penyelidikan lainnya. Harapannya itu jika dibandingkan dengan cara pandang yang lebih luas, maka akan dapat menjelaskan subjek tersebut dengan cara yang berbeda. Jadi pada prinsipnya arsitektur metafora ini mengambil suatu keterangan dari suatu objek kemudian ditransfer ke dalam bentuk karakter bangunan. Kemudian untuk jenis-jenis metafora dalam arsitektur yaitu ada intangible metaphor, kemudian tangible metaphor, dan combined metaphor atau metafora kombinasi. Intangible metaphor adalah metafora abstrak yang berangkat dari sesuatu yang abstrak dan tak terlihat. Misalnya seperti konsep, ide, hakikat manusia, paham individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, budaya termasuk nilai religius. Selanjutnya tangible metaphor adalah metafora nyata yang berangkat dari bentuk visual serta spesifikasi atau karakter tertentu dari sebuah benda nyata. Misalnya sebuah rumah dengan metafora buah labu, maka rumah tersebut akan dibuat mirip buah labu. Lalu ada juga yang namanya metafora kombinasi. Metafora kombinasi merupakan penggabungan metafora abstrak dan metafora konkret. Metafora kombinasi membandingkan suatu objek visual dengan benda lain serta mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek acuannya. Objek tersebut kemudian digunakan sebagai acuan kreativitas dalam perancangan. Contoh bangunan dengan konsep metafora yaitu pada bangunan The Bara Birch OS. Karya ini menunjukkan metafora tentang hakikat tubuh dan alam semesta. Bangunan ini berfungsi juga sebagai spa center yang terletak di suatu kawasan pegunungan Switzerland. Di sekelilingnya terdapat hutan pinus dan cemara. Bara membuat metafora pada bangunannya sehingga terlihat seakan-akan menyatu dengan hutan pinus dan cemara di sekitarnya. Permainan material seperti kaca dan baja diolah menjadi seperti daun, menjadi suatu bahasa metaforik untuk menjawab sisi manusia tentang customer service. Nah, di tempat ini manusia seperti diberi kesempatan untuk mengenali tubuhnya sendiri, menikmati teknologi, dan menikmati alam pegunungan yang menakjubkan. Contoh kedua yaitu pada bangunan Jewish Museum. Jewish Museum di Berlin ini dirancang oleh arsitek Daniel Libeskind. Dalam perancangannya, sang arsitek menekankan filosofi bahwa yang terpenting dari segala hal adalah bagaimana Anda mendapatkan pengalaman dari ruangan itu sendiri. Ini yang membuat orang berusaha memunculkan segala macam interpretasi. Libeskind ingin pengunjung museum ini mendapatkan pengalaman baru layaknya sebuah petualangan. Perjalanan di dalam museum ini dikiaskan menjadi suatu petualangan yang mengesankan. Filosofi itu ditransformasikan pada konfigurasi ruangan yang berbentuk zigzag. Kemudian bentuk ruangan yang zigzag ini dimaksudkan agar pengunjung bisa tersesat dan mengalami sensasi petualangan yang sama, seperti ketika bangsa Yahudi diusir dan kehilangan arah tujuannya saat terjadi peristiwa Holocaust oleh Nazi Jerman. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pada bangunan
Museum Tsunami, karya dari arsitek Ridwan Kamil. Konsep museum ini yaitu mengibaratkan museum sebagai rumah panggung yang mampu menyelamatkan para penduduk Aceh bila sewaktu-waktu terjadi tsunami. Di bagian dalam museum juga menceritakan dan mengajak kita untuk merasakan sensasi suasana saat terjadi tsunami di Aceh. Diawali pada pintu masuk yang menekan perasaan pengunjung dengan ruangan yang sempit dan di dindingnya terdapat air yang mengalir atau water wall, sehingga seolah-olah pengunjung dibawa masuk ke dasar laut yang dalam. Lalu masuk ke galeri pertama yang berisi data-data tentang tsunami. Ruangan ini posisinya pas berada di reflecting pool. Ruangan ini menampilkan kesan suram, di mana pengunjung seakan-akan berada benar-benar di dasar laut. Jadi kesimpulannya pada bangunan ini dibuat agar seakan-akan pengunjung itu sedang merasakan terjadinya tsunami atau berada di bawah atau dasar laut. Ya, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng hanya di channel YouTube tentang arsitek.